Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat podcast Mamuda Raja dimanapun Anda berada? Bertemu lagi dengan saya Bunga Mustika pada podcast yang ke-30, episode yang ke-30. Semoga sahabat podcast dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat podcast, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan siapa? Nah, mungkin sudah tahu ya. Tapi alangkah lebih baiknya silakan Bapak untuk memperkenalkan diri, walaupun kita udah saling kenal ya, tapi akan lebih afdolnya Bapak sendiri yang akan memperkenalkan diri kepada sahabat podcast kita semua. Ya, baik, alhamdulillah. Selamat pagi semua pemirsa dari podcast ini. Perkenalkan, nama saya Imaduddin Syamil. Jadi saya di sini sebagai narasumber yang akan membahas tentang serba-serbi pemilihan atau Musda Muhammadiyah dan Aisyah Buleleng yang sebentar lagi akan diadakan. Oke, selamat datang Pak Imad di podcast kami, podcast Mamuda Raja. Oke, nah seperti yang barusan Bapak sampaikan, jadi kita hari ini akan membicarakan mengenai serba-serbi pemilihan Musda yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 28 Mei ya Pak. Betul. Nah, ini pertanyaan dari saya, bisa Bapak ceritakan secara singkat mengenai pemilihan Musda pada tahun ini yang akan dilaksanakan di bulan Mei nanti. Baik. Di tanggal 28. Terima kasih. Terkait dengan pemilihan tersebut, jadi kita selaku tim dari Panli sudah mulai istilahnya bersiap diri, karena kita sudah mulai menjaring nama-nama bakal calon dari pengurus Muhammadiyah periode selanjutnya. Nah, secara teknis sejak kita di SK-kan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Buleleng, kita sudah mulai bergerak dengan menjaring nama-nama tersebut melalui Google Form, karena kita memanfaatkan IT. Jadi kita menggunakan Google Form terlebih dahulu dengan mengirimkan istilahnya link bagi para bakal calon yang ingin dimajukan di Musda yang akan diselenggarakan akhir bulan Mei tersebut. Iya. Nah, itu. Oke. Nah, Musda yang akan dilaksanakan insya Allah di tanggal 28 Mei 2023. Nah, itu ada bakal calonnya ada berapa orang? Kita berharap sebanyak-banyaknya yang istilahnya yang ikut dalam musyawarah daerah tersebut. Jadi kita kan istilahnya menjaring sebanyak-banyaknya, baru nanti diplenokan, kita verifikasi terlebih dahulu nama-nama tersebut apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Jadi kalau misalkan sudah sesuai, baru nama-nama yang sudah terverifikasi baru kita bawa ke Musda. Oke. Nah, saya ingin menggarisbawahi ini sesuai sama yang diharapkan dan sesuai sama kriteria itu agar lolos verifikasi bakal calon yang seperti apa kriterianya? Yang pertama tentunya taat beribadah. Ya, karena ini menjadi poin penting, karena kita di Muhammadiyah sebagai bentuk bahwa kita ini pengikut Nabi Muhammad, tentunya kita harus taat beribadah. Kemudian yang kedua itu sudah aktif di Muhammadiyah sekurang-kurangnya 1 tahun. Dan yang ketiga memiliki NBM, nomor baku Muhammadiyah. Kemudian dicalonkan atau direkomendasikan baik oleh Ortom, bisa dari pemuda, kemudian dari vokal dan ortom-ortom yang lainnya. Minimal itu yang menjadi kriteria kita agar lolos dari verifikasi tersebut. Oke. Nah, terima kasih Pak Imad. Sebelum kita lanjut, ini saya mau spill sedikit ya bagi adik-adik sahabat podcast Mamuda Raja yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, boleh
melanjutkan ke ITBM Bali. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya nanti bisa dikepoin atau bisa di searching di media sosial yang ada seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitternya. Jangan lupa juga mampir ke webnya. Nah, di sana nanti sahabat podcast akan mendapatkan informasi-informasi terkait dengan ITBM Bali. Oke, Pak Imad, kita lanjutkan. Oke, siap. Nah, ini persiapannya udah sejauh mana? Kalau dihitung persenannya udah berapa persen? Karena tadi Pak Imad bilang setelah di SK kan langsung mulai bergerak. Jadi ini kurang lebih 2 minggu lagi ya Pak ya? Iya, tinggal lagi 2 minggu. Jadi kita persiapannya kalau dipresentasikan kurang lebih baru 50% lah. Karena kita masih terus bergerak untuk melakukan penjaringan tersebut. Nah, setelah penjaringan muncul nama-nama, baru nanti kita istilahnya diverifikasi. Setelah verifikasi selesai, nama-nama yang telah diverifikasi baru nanti kita buatkan istilahnya kayak surat suara. Nah, di nama-nama tersebut nanti akan ada di surat suara tersebut. Oke, setelah itu baru nanti dibawa ke Musda. Oke. Baru dibawa ke Musda, baru para peserta Musda berhak nanti untuk memilih nama-nama tersebut. Sekiranya memang menurut para peserta tersebut layak untuk memimpin Muhammadiyah Buleleng, silahkan dipilih. Kalaupun menurut peserta itu tidak layak, ya silahkan tidak usah dipilih. Oke. Jadi ini untuk masa jabatannya 2022 sampai 2027. Oke. Nah, terkait harapan ini, harapan kita khususnya Pak Imad kepada nanti ketua yang terpilih untuk masa jabatan 2022-2027 dalam memimpin Muhammadiyah Buleleng ini seperti apa? Tentunya harapan saya bagi ketua yang terpilih nantinya, tantangan ke depan akan semakin berat. Apalagi tantangan globalisasi akan semakin berat. Saya berharap lebih bisa menanamkan ideologi-ideologi Muhammadiyah ke masyarakat Buleleng. Gitu. Kemudian yang kedua, bisa memajukan Muhammadiyah Buleleng baik dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dan yang lainnya yang ada di Buleleng ini. Nah, 2 poin itu yang menjadi poin penting agar Muhammadiyah Buleleng terus bisa istilahnya berkemajuan, mencerahkan Buleleng itu sendiri. Wah, luar biasa. Ini tugas kita bersama untuk mengawal itu. Untuk kita kawal bersama ini. Nah, di episode yang ke-29 kita berkesempatan untuk menghadirkan Pak Darmo sebagai narasumber terkait ketua panitia. Nah, di sana beliau berbicara mengenai tema dari Musda tanggal yang akan dilaksanakan di tanggal 28 ini, yaitu dakwah yang menggembirakan. Nah, menurut Pak Imad sendiri, ini pertanyaan terakhir, dakwah yang menggembirakan itu seperti apa dan bagaimana? Dakwah yang menggembirakan dalam artian kita bermuhammadiyah itu tidak boleh kaku. Artinya terus bersih tegang, terus kaku dalam hal-hal yang bisa dilunakkan seperti itu. Nah, bergembira dalam artian kita bermuhammadiyah harus asik, harus gembira. Kenapa kok seperti itu? Agar kita merasa nyaman. Kalau orang sudah merasa tertekan, kemudian merasa terus diintimidasi. Nah, bagaimana kita bisa melanjutkan yang namanya perjuangan? Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang banyak kalau kita terus seperti itu? Jadi menggembirakan dalam artian kitanya gembira dan memberikan orang lain kegembiraan. Karena kalau kita berbagi kegembiraan, akan bertambah kegembiraan untuk kita sendiri. Wah, luar biasa ya. Jadi rumus dari Pak Imad, ketika kita memberikan kegembiraan kepada orang lain, maka kegembiraan kita itu akan bertambah. Jadi kegembiraan ditambah kegembiraan, hasilnya itu kegembiraan kuadrat gitu ya Pak ya. Wah, luar biasa. Ini soalnya temanya ini memang sangat bagus sekali, karena memang itu yang kita butuhkan saat sekarang, agar tidak ada orang-orang yang merasa terintimidasi, terdiskriminasi, tidak kaku begitu ya. Jadi harus
harus bisa merangkul semuanya. Ya, karena begitu. itu kan tujuan dari menggembirakan itu seperti itu. Iya, nah terima kasih banyak Pak sama-sama. Imad. Kami doakan semoga musda yang akan dilaksanakan 28 Mei 2023 ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, dan ya Rabbal Alamin. ketua yang terpilih sama-sama kita bekerja sama. Ini tidak hanya tugas ketua saja tapi tugas Betul. kita bersama. Nah, juga di tanggal 27-nya kita ingatkan lagi ada apa Pak? Mana tahu sahabat podcast ada yang sudah lupa atau masih samar-samar. Di tanggal 27 kegiatannya seperti apa? Kita spill lagi Pak. Nah, di tanggal 27 akan ada kegiatan yaitu pawai. Pawai ta'aruf. Jadi kita berharap seluruh masyarakat Muslim Singaraja untuk memeriahkan pawai ta'aruf tersebut, karena kemarin terakhir rapat itu kita mengundang seluruh khususnya warga Muslim Singaraja untuk meramaikan pawai ta'aruf tersebut. Selain itu mungkin terakhir juga Bu ya. Iya. Kita berharap kepada segenap warga Muhammadiyah dan Aisyah Buleleng, mari kita sama-sama sukseskan kegiatan musda ini. Nah, utamanya bagi saya pribadi khususnya di Sekretaris Panli untuk merekomendasikan nama-nama yang menurut sekiranya Bapak Ibu sekalian layak memimpin Muhammadiyah, bisa direkomendasikan dan mengisi Google Form yang telah kita sebarkan di grup WA warga Muhammadiyah Buleleng. Jadi di sana bisa mengisi nama-nama yang menurut Bapak Ibu sekalian layak memimpin Muhammadiyah. Iya. Nah, terima kasih banyak Pak Imad. Menyambung yang tadi ada pawai ta'aruf, ada cek kesehatan gratis dan donor darah juga ya. Jadi ini untuk sahabat podcast di buletin tanggalnya ditandai gitu ya, di tanggal 27 di Pramusda itu kita ada kegiatan pawai ta'aruf, cek kesehatan gratis dan donor darah. Boleh bawa keluarganya, orang tuanya, koleganya, seluruh masyarakat Muslim Buleleng boleh ikut memeriahkan dan ikut berpartisipasi, ikut bergembira bersama. Betul. Begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Imad telah datang ke podcast kami, telah menyampaikan informasi-informasi penting mengenai pelaksanaan musda di tanggal 28. Sekali lagi saya ucapkan semoga sukses. Amin. Acara kita bersama ini berhasil. Mari kita beramai-ramai nanti ikut berpartisipasi dan ikut bergembira di tanggal 27 ya. Dan 28-nya kita doakan juga lancar. Amin. Ya. Nah, oke Pak Imad, terima kasih banyak. Sahabat podcast Mamuda Raja, terima kasih telah mendengarkan dan menonton podcast ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe YouTube channel kami, dan tinggalkan komentar-komentar, kritik dan saran yang positif di kolom komentar. Terima kasih banyak. Saya Bunga Mustika dan saya Imaduddin Syamil. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.